Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di podcast Sehat bersama podcast Info JKN Metro. Ruang ngobrol, ringan, inovatif, dan penuh makna yang siap menemani kamu membahas berbagai hal seputar kesehatan dan perlindungan sosial. Nah, episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting, terutama untuk kamu yang baru saja menjadi orang tua atau sedang menanti kehadiran buah hati. Topik kita hari ini adalah kenapa bayi baru lahir harus segera didaftarkan ke pesertaan JKN. Mungkin sebagian dari kalian pasti berpikir, bayi kan sehat-sehat aja kok, atau nanti aja deh daftarinnya kalau udah butuh. Nah, justru karena alasan-alasan inilah banyak orang tua yang akhirnya menyesal. Yuk kita bahas lebih dalam bersama narasumber kita, yaitu Mas Benny. Halo Mas Arif, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, selamat pagi Mas Benny, karena kebetulan di sini masih pagi ya. Benar-benar ini masih cerah banget mataharinya, baru keluar dari ufuk timur. Gimana nih Mas Arif? Langsung aja nih Mas Benny, kenapa nih Mas Benny bayi baru lahir itu harus segera didaftarkan ke kepesertaan JKN? Oke. Itu kenapa tuh? Jadi gini Mas Arif, kita kan semua tahu bahwa awal kelahiran itu adalah masa-masa yang paling rentan dalam kehidupan manusia. Oke. Sebagai seorang bayi, ketika bayi itu lahir kondisinya sehat, tentu kita tidak bisa memungkiri ada hal-hal yang tak terduga yang bisa saja terjadi. Misalnya bayi mengalami sakit kuning dan butuh terapi, ya kan? Kemudian ketika bayi itu lahir prematur dan harus masuk ruang NICU, ya kan? Yeah. Atau ICU. Ya. Atau bahkan perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap karena komplikasi tertentu. Oke. Kalau kita bicara biaya, tentu itu sangat besar sekali untuk seorang bayi, ya kan? Itu dia ya, karena kalau kita sudah ada jaminan kesehatan, nah dengan itu jika kita bayi atau anak kita ini sedang mengalami sakit kuning seperti tadi yang sudah dikatakan, jadi nggak perlu kita pikirkan nggak perlu pikirkan biayanya yang mungkin jutaan bahkan puluhan juta. Bayangkan di situasi genting seperti itu, orang tua harus berpikir dulu soal biaya karena bayinya belum sempat terdaftar sebagai peserta JKN. Padahal dengan menjadi peserta JKN, semua layanan yang secara medis itu dibutuhkan dan sesuai indikasi tentu akan dijamin, ditanggung oleh program JKN. 100% ya Pak? 100%. Mantap. Jadi itulah kenapa sejak dini tuh wajib daftar menjadi peserta JKN. Selain itu memang karena amanat undang-undang, tapi juga sebagai keharusan untuk menjamin kesehatan kita di masa mendatang juga. Seperti itu Mas Arif. Oke, jadi itulah mengapa perlunya kita ini mendaftarkan bayi baru lahir sebagai kepesertaan JKN, karena untuk perlindungan kesehatan anak kita nanti di masa yang akan mendatang ya Pak Benny ya. Betul sekali Mas Arif. Sekarang kita masuk ke bagaimana bagian yang juga penting banget nih. Nah, gimana sih cara daftarin bayi baru lahir itu? Nah, gini Mas Arif. Tadi kan kita sudah membahas kenapa sih mendaftarkan bayi itu penting. Jadi sekalipun orang tua yang sudah menjadi peserta JKN, tentu anaknya juga harus jadi peserta JKN dong gitu kan. Iya. Untuk menjamin kepesertaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus didaftarin dan bagaimana cara mendaftarkannya gitu kan. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan presiden nomor 82 tahun 2018, bayi yang baru lahir itu dari peserta JKN, orang tuanya peserta JKN kemudian melahirkan seorang bayi, itu wajib didaftarkan paling lambat 28 hari setelah kelahiran. Oke. Jadi kalau misalnya kamu peserta JKN segmen pekerja atau pegawai penerima upah seperti pegawai swasta, karyawan atau ASN,
maka itu bisa langsung jadi tanggungan orang tua, ya kan? Oke. Karena ketentuannya memang ketika orang tua sudah terdaftar dijamin oleh institusi atau kantornya, otomatis itu juga sudah bisa menanggung pasangan dan anak-anaknya gitu kan. Kemudian untuk peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah, itu juga didaftarkannya sebagai anggota keluarga dengan membayar iuran sesuai dengan kelas yang sama dengan orang tuanya gitu kan. Cara daftarnya kemana? Kalau lahirnya di rumah sakit, cukup minta surat keterangan rumah sakit. Nanti bisa kita daftarkan secara mandiri lewat aplikasi Pandawa. WhatsApp Pandawa tahu kan ya Mas ya? Oh, ya, tahu. WhatsApp Pandawa. Yeah. Di 0811 8165 165 atau sekarang juga petugas rumah sakit itu sudah terkoneksi terbridging dengan BPJS Kesehatan sehingga akan didaftarkan juga oleh petugas di rumah sakit ke BPJS Kesehatan. Itu kalau lahirnya di rumah sakit ya Mas. Kemudian bisa juga kita melampirkan surat keterangan lahir dari bidan atau FKTP terdaftar. Kemudian kita daftarkan, kita bawa surat keterangan itu ke BPJS Kesehatan atau dikirimkan melalui WhatsApp Pandawa gitu. Tentunya kita melampirkan fotokopi kartu keluarga juga ya. Kemudian selanjutnya ada yang bertanya, kalau misalnya bayinya belum punya NIK gimana gitu kan? Iya. Karena kan syarat pendaftaran BPJS Kesehatan itu kan harus punya NIK juga kan. Tenang saja. Kalau khusus bayi itu masih bisa pakai NIK atau nomor kartu keluarganya dulu gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak didaftarkan. Apalagi caranya mudah ya, selain dari WhatsApp Pandawa, bisa juga melalui aplikasi Mobile JKN. Karena layanan BPJS Kesehatan itu kan banyak ya, mulai dari tatap muka sampai dengan non tatap muka. Jadi kemudahannya banyak sekali gitu. Seperti itu Mas Ari. Wih, oke, praktis banget ya caranya ya. Praktis. Oke, sekarang, nah, kalau dari pengalamannya nih, ada nggak ya ceritanya dari Pak Beni nih, pengalaman mengenai cerita ini atau dari belajar dari pengalaman kisah nyata untuk bayi yang baru lahir? Saya kebetulan Mas Arif, anak saya sudah 2, masih kecil-kecil, masih bayi, dan dua-duanya menggunakan program JKN. Jadi ketika anak pertama saya lahir, itu anak saya bisa dibilang lahirnya tuh terlalu cepat, jadi harus mengalami proses disinar Iya. karena sakit kuning, karena bilirubinnya tinggi. Kalau kita kalkulasikan itu biayanya sangat besar sekali. Nah, tapi saya nggak khawatir karena waktu itu ketika anak saya sudah lahir, saya langsung ngurus untuk didaftarkan sebagai peserta JKN. Hari ini daftar, besoknya enggak besok sih, sorenya sudah aktif gitu. Jadi selesai dari proses di inkubator dikenakan sebulan itu, pulang tidak ada biaya sama sekali gitu. Itu yang pertama. Anak yang kedua juga mengalami hal yang sama. Anak saya yang kedua itu ketika baru lahir sempat pulang dulu 3 hari. Hari keempat kontrol sakit kuning juga, dan harus dimasukkan ke dalam ruang inkubator untuk disinar. Tapi karena sudah terdaftar menjadi peserta JKN, saya juga tidak memikirkan biayanya sama sekali gitu. Jadi itu sangat penting buat bayi yang baru lahir, jangan sampai tidak memiliki atau tidak menjadi peserta JKN gitu Mas. Mantap, jadi nggak perlu pikir panjang ya Pak Beni ya. Iya dong, nggak perlu pikir panjang, betul. Nah, ada beberapa mitos nih yang salah paham soal pendaftaran bayi ke JKN yang perlu dilurusin nih. Nah, yang pertama, kalau bayi sehat nggak usah buru-buru daftar. Nah, itu sebenarnya lebih ke hoax ya. Jadi kita mendengar pernyataan-pernyataan itu yang katanya gitu, tapi kita juga wajib menelaah dan meneliti secara kritis apakah informasi tersebut benar atau enggak. Seperti yang Mas Arif bilang tadi, kalau bayinya sehat mah nggak usah buru-buru daftar. Padahal itu kan pemikiran yang keliru ya Mas ya. Iya betul. Karena perlindungan JKN itu dibutuhkan saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
Kalau kita akan tahu apa yang akan terjadi, tentu kita nggak akan ada program JKN kan. Betul. Justru karena sakit itu kita nggak ada yang tahu, maka kita perlu proteksi, perlindungan sejak dini gitu kan. Oke. Gitu Mas Arif. Nah, mitos yang kedua nih, daftar JKN untuk bayi ribet. Nah, Itu juga mitos. Seperti yang kita bahas sebelumnya, karena layanan BPJS Kesehatan itu mulai dari pendaftaran ada banyak Mas. Dari pelayanan tatap muka sampai dengan non tatap muka. Yang tatap muka bisa ke kantor BPJS Kesehatan, bisa BPJS online, bisa datang ke loket di mall pelayanan publik. Kalau yang non tatap muka ada WhatsApp Pandawa, aplikasi mobil JKN dan lain-lain gitu Mas. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk bilang mendaftar sebagai peserta JKN itu ribet gitu Mas. oke, lanjut nih kalau mitos yang ketiga. Kalau saya peserta mandiri, anak saya nggak bisa ditanggung. Nah, Sebenarnya itu bukan gitu ya. Justru memang kalau sebagai peserta mandiri, iurannya itu kan dibayarkan oleh masing-masing anggota keluarga, dikenakan biaya yang sama gitu. Jadi bukan nggak ditanggung, tapi memang semua anggota keluarganya dikenakan biaya iuran yang sama. Beda halnya dengan peserta PPU atau ASN yang memang ditanggung oleh perusahaannya gitu kan. Kalau ditanggung sama perusahaannya, ketika gajinya dipotong untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan, itu sudah otomatis menanggung pasangannya dan juga anak-anaknya gitu. oke, jadi sobat sehat, menjadi orang tua bukan hanya soal menyayangi, tapi juga soal mengambil keputusan terbaik untuk anak di masa yang akan datang. Dan salah satu keputusan paling bijak itu adalah mendaftarkan bayi ke JKN sejak hari pertama lahir. Bayi kita mungkin belum bisa bicara, belum bisa memilih, tetapi kita sudah bisa memastikan mereka untuk terlindungi karena setiap anak berhak mendapatkan akses kesehatan yang adil, setara, dan berkualitas. Jadi, yuk pastikan bayi menjadi peserta JKN sejak awal. Jangan tunggu sampai sakit datang. Kamu bisa daftar langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan atau lebih mudah melalui aplikasi mobile JKN. Dan buat kamu yang sedang menanti kelahiran buah hati, selamat ya. Jangan lupa segera untuk urus pelindungan kesehatan begitu lahir ke dunia. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow atau subscribe podcast ini dan share ke teman keluarga kecil kamu yang sedang menanti. Sampai jumpa di episode berikutnya.